Ya guys, seperti dilansir dari akun Instagram Indonesia 2045_, kita melihat ya, ternyata Prabowo temui BP Batam dukung rencana pelabuhan internasional. Nah ini nih guys ya. Kalau kita baca captionnya, tahukah kalian sehari setelah dikunjungi PM Singapura di Istana Negara, Presiden Prabowo mengundang jajaran pimpinan BP Batam di kediaman pribadinya di Kartanegara Selasa 7 Juli guys ya. Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis pemerintah untuk menindaklanjuti rencana-rencana pengembangan Batam yang memiliki kedekatan geografis dan juga ekonomi dengan Singapura teman-teman. Pertemuan dihadiri oleh Kepala BP Batam Amsakar Ahmad, Wakil Kepala Lee Claudia Chandra, Deputi Investasi Fari Jemi Francis, serta Deputi Infrastruktur Maurice Limanto. Pertemuan membahas langkah-langkah strategis untuk mempercepat transformasi. Dunia maritim Asia Tenggara sedang menyaksikan pergeseran peta kekuatan yang sangat dramatis dan membuat tetangga sebelah mulai panik. Selama berpuluh-puluh tahun, Singapura merasa begitu jemawa memegang kendali atas jalur pelayaran dan rantai pasok logistik global di Selat Malaka. Namun, keangkuhan itu kini mulai goyah karena Indonesia tidak lagi tinggal diam menjadi penonton di rumah sendiri. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, langkah rahasia dan mematikan sedang dijalankan secara terukur dari sebuah pulau kecil yang posisinya berhadapan langsung dengan negara kota tersebut. Keputusan strategis Indonesia untuk menyulap Batam dari sekedar kawasan pinggiran menjadi hub logistik maritim dan industri canggih berkelas dunia kini bukan lagi gertakan sambal. Presiden Prabowo secara tegas menginstruksikan BP Batam untuk mempercepat pengerjaan proyek pelabuhan internasional raksasa yang dirancang jauh lebih efisien, terintegrasi, dan modern. Langkah ini diambil persis setelah pertemuan penting dengan pejabat Singapura, mengirimkan sinyal kuat bahwa Indonesia siap mengambil alih dominasi ekosistem perdagangan internasional tanpa harus lagi bergantung pada fasilitas milik tetangga. Kepanikan Singapura semakin terasa ketika realita ekonomi dalam negeri mereka mulai diterpa badai biaya hidup yang melambung tinggi. Ribuan gerai bisnis dan restoran di Singapura dilaporkan gulung tikar akibat tingginya harga sewa serta inflasi yang merangkak naik secara brutal. Kondisi ini memaksa ratusan ribu warganya memutar otak dan berbondong-bondong melintasi laut setiap akhir pekan hanya untuk berbelanja kebutuhan pokok di Batam yang harganya jauh lebih masuk akal. Sejarah mencatat betapa Singapura dulu kerap memandang sebelah mata negara kita, bahkan sempat memiliki ide arogan untuk menyewa Batam selama 100 tahun. Mereka pernah menolak mentah-mentah usulan konektivitas jembatan dengan alasan yang terkesan menyudutkan, seolah enggan kedatangan limpahan masalah sosial dari Indonesia. Namun, takdir kini berbalik dengan sangat tajam. Justru warga mereka yang sekarang bergantung pada ketersediaan logistik dan murahnya barang-barang konsumsi di kawasan perbatasan Indonesia untuk bisa bertahan hidup. Singapura pernah ingin menyewa Batam selama 100 tahun, tapi langsung ditolak B.J. Habibie. Pada masa kepemimpinan Pak Habibie, Batam dan Pulau Bintan pernah ditawar Singapura dengan skema penyewaan wilayah selama 1 abad dengan imbalan pengurangan utang Indonesia. Saat itu Singapura sedang membutuhkan wilayah baru yang punya sumber daya dan lahan luas untuk menampung sektor industri dan pusat ekonomi mereka. Bahkan dalam perencanaannya, Singapura, Batam, dan Bintan sudah dinamai sebagai distrik yang dihubungkan dengan jalan tol di atas laut. Rencananya kawasan ini disiapkan untuk menjadi pusat bisnis, industri perdagangan, dan ekonomi modern versi Singapura. Namun semua rencana besar itu gugur seketika karena B.J. Habibie menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Menurut kamu, kalau dulu tawaran itu diterima, seperti apa kira-kira wajah Batam sekarang? Ada satu ironi gede yang lagi terjadi di Asia Tenggara. Dan lucunya, ironi ini justru lagi ngetuk pintu Indonesia. Pelan-pelan, tapi konsisten. Selama puluhan tahun, Singapura selalu diposisikan sebagai simbol hidup mapan. Kota rapi, ekonomi kencang, kerja keras dibayar mahal, dan standar hidup yang bikin negara tetangga cuma bisa ngelirik sambil ngelus dada. Namun kini Singapura mengalami tekanan serius dari dalam. Biaya hidup melonjak, bisnis berguguran, dan warganya mulai mencari wilayah baru. Masalahnya sederhana tapi kejam. Hidup di sana sudah kebangetan mahal, bahkan buat warganya sendiri. Mereka mulai cari target baru. Indonesia, yap, betul banget Indonesia. Dan Batam menjadi garis depan tujuan mereka. Pertanyaannya, apakah ini hanya operasi ekonomi sementara,
atau awal dari perubahan strategi regional? Waduh. Mengapa Malaysia mulai bersuara keras dan bagaimana sikap Prabowo menghadapi situasi ini? Kapal feri dari Singapura mengangkut penumpang tiba di Pelabuhan Batam Center, Kota Batam, Kepulauan Riau. Meski di hari kerja atau weekdays, penumpang dari negeri tetangga itu masih terpantau ramai. Namun di akhir pekan lebih ramai dibanding hari kerja. Operasional salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Batam Center mengatakan, warga negara Singapura yang berbelanja di pusat perbelanjaan di Grand Batam sangat ramai di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Menurutnya, kunjungan ke pusat perbelanjaan, khususnya di Grand Batam, sejak akhir tahun 2025 dan awal tahun 2026 ini melonjak hingga 100%. Dalam 2 tahun terakhir, lebih dari 3.900 restoran dan toko retail di Singapura gulung tikar. Wow. Ini bukan gosip warung kopi. Ini rekor terburuk dalam 20 tahun terakhir. Yang tumbang bukan cuma pedagang kecil, tapi juga pusat jajanan legendaris, restoran besar, sampai gerai bermerek yang selama ini dianggap antik. Pukulan telak bagi hegemoni pelabuhan tetangga makin nyata berkat masuknya investasi raksasa di sektor pusat data berbasis kecerdasan buatan dan teknologi masa depan di Batam. Investor global mulai menyadari bahwa Batam menawarkan kepastian hukum, ketersediaan energi yang melimpah, serta biaya operasional yang jauh lebih kompetitif ketimbang Singapura yang makin sempit. Ketegangan geopolitik maritim ini pun makin memanas setelah aparat keamanan laut Indonesia mengambil tindakan tegas terhadap aksi curang yang merugikan kedaulatan negara. Penangkapan kapal-kapal asing asal Singapura yang kedapatan mencuri ratusan ribu meter kubik pasir laut di perairan Batam menjadi bukti nyata bahwa Indonesia tidak lagi toleran terhadap pengerukan ilegal. Praktik-praktik manipulatif yang merugikan devisa ratusan miliar rupiah tersebut kini ditindak tanpa kompromi untuk memastikan seluruh kekayaan alam sepenuhnya dikuasai demi kepentingan nasional. Kapal Singapura ketahuan curi pasir di Batam, sebulan bisa ambil 100.000 meter kubik. Kementerian Kelautan dan Perikanan menghentikan operasional 2 kapal keruk asal Singapura. Kapal ini diduga melakukan kegiatan pengerukan tanpa izin dan dokumen di perairan Batam, Riau. Dalam 1 bulan, mereka bisa masuk ke Indonesia lebih dari 10 kali. Diketahui, kapal tersebut menghisap pasir selama 9 jam dan dapat 10.000 meter kubik yang dilakukan selama 3 hari dalam 1 kali perjalanan. Hal ini berarti, dalam 1 bulan, kapal yang berasal dari Singapura tersebut bisa mencuri 100.000 meter kubik pasir laut Indonesia. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Nugroho menjabarkan, kapal tersebut melakukan penambangan berdasarkan hasil tracking dari masyarakat. Ia memperkirakan kerugian negara akibat pengerukan pasir mencapai ratusan miliar per tahun. Lu sadar nggak? Ada perubahan besar yang sedang terjadi di Batam. Dan ini bukan kebetulan. Dalam waktu singkat, pulau ini berubah menjadi tujuan utama belanja lintas negara. Memicu reaksi berantai dari Singapura, Malaysia, Thailand, hingga negara-negara Asia Tenggara lain. Apa pemicunya? Siapa yang diuntungkan? Dan siapa yang mulai merasa terancam? Yang lebih gila, kenapa fenomena ini justru bikin Eropa dan Amerika ikut melirik Indonesia dengan cara berbeda? Dan lu gak bakalan nyangka berapa triliun uang yang berputar di Batam hanya dalam hitungan hari. Kita akan membedah data, reaksi para pejabat, serta keputusan strategis yang bisa menentukan apakah Batam akan menjadi model keberhasilan nasional atau justru peluangnya. Batam sedang naik kelas. Setelah berminggu-minggu Indonesia digempur demonstrasi yang sekarang sudah mereda, ditambah dengan aksi tagar sel Indonesia yang tidak berhasil menjatuhkan pamor Indonesia, malah dibalas serangan tagar balik sel Singapura. Bursa efek Indonesia sekarang sudah oke dan rupiah secara stabil tertahan oke. Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong malah sekarang membawa diri menghadap Presiden Prabowo, dan beberapa hari yang lalu Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Lawrence Wong menandatangani sejumlah perjanjian kerjasama strategis. Sehari sebelum pengumuman besar itu, Presiden Prabowo memanggil para petinggi BP Batam, Amsakar Ahmad, Lee Claudia Chandra, Fahri Francis, Maurice Limanto. Selain mengucapkan terima kasih kepada para petinggi Batam atas kerja keras mereka, maka dalam triwulan 1 2026 saja, total 25% investasi dari asing dari seluruh Indonesia itu disumbangkan oleh Batam. Gebrakan besar yang sedang berlangsung di Batam ini membalikkan narasi lama bahwa Indonesia hanya bisa mengekor dalam aturan main regional. Kita sedang menyaksikan lahirnya raksasa maritim baru yang siap menantang dominasi lama dan mengunci pergerakan ekonomi lawan di jalurnya sendiri. Ketika Singapura mulai ketar-ketir menyaksikan Batam tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing global, Indonesia telah membuktikan bahwa era di mana kita bisa disepelekan oleh negara tetangga sudah resmi berakhir.